Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Perkenalkan, saya Fadil Studianto, saya dari program Studi Komunikasi Angkatan 58. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu pakar lah di bidang pertanian, eh, pertanian ya bang ya, Iya, atau perkebunan. sebenarnya nggak hanya di perkebunan sih, tapi hanya mencakup di pertaniannya aja. Jadi nggak spesifikasi di perkebunan atau di beberapa untuk tanaman lainnya gitu, tapi lebih kompleks di pertaniannya aja sih kayak gitu. Eh, Bisa langsung diperkenalkan kali Ya, bang. perkenalkan nama saya Diana Dwi Utama. Saya dari Universitas Brawijaya Malang. Eh, saya masuk jurusan budidaya pertanian prodi agroekoteknologi. Ya kebetulan memang baru lulus di tahun kemarin sih di 2020 gitu. Berarti baru lulus kemarin nih bang. Ya lulus kemarin sih. Kira-kira sekarang kerja bang? Alhamdulillah sih sekarang kerja saya di bidang startup juga sih di WIHAP di PT Prestasi Tani Indonesia. Memang ini startup masih baru sih, masih baru jalan juga, jadi belum seperti PT-PT lain yang sudah besar gitu. Gitu ya, kebetulan memang sejalan sih gitu dari uh, belajar pertanian di Malang, terus hingga masuk ke dalam dunia pekerjaannya pun masih di pertanian kayak gitu. Berarti masih Hmm, nyambung lah bang masih ya, nyambung ya. kuliah sama Hmm, bekerja sekarang nih. iya masih masuk sih. Kira-kira kan Hmm. tujuan saya di sini kan ingin menanyakan ini nih bang, tentang durian. Hmm. Kira-kira durian tuh masih masuk nggak nih bang sama kayak dari pembelajaran abang di kuliah Ya. kemarin sama bekerja sekarang bang? Kalau sebenarnya sih untuk durian sendiri sih ada sedikit pembelajaran aja sih, maksudnya di bidang pertaniannya gitu. Ya walaupun nggak spesifikasi untuk duriannya aja gitu, tapi memang kalau di pekerjaan ya alhamdulillah durian pun ada sempat juga pernah menerima beberapa permintaan untuk ngirim di Jakarta dan Bogor. Ya durian juga memang masuknya ini ya pasarnya yang kelas-kelas menengah juga ya, maksudnya menengah ke atas karena permintaannya pun sangat banyak gitu ya. Menyesuaikan musimnya juga sih, kadang kalau misalnya memang musimnya panen ya udah melimpah ya pasti harga kadang udah mulai bersaing nih sama kualitas-kualitas dari luar. Kadang eh, pas lagi langka kita juga di Indonesia kadang suka ada masuk barang impor juga gitu, udah tadi itu dari Malaysia atau Thailand. Duriannya juga masih termasuk sih kayak gitu. Berarti kalau Hmm. misalkan kita lagi kurangan durian Iya, gitu lagi nggak musim, biasanya minta dari iya luar ada bang ya, dari luar dari juga gitu. negara-negara tetangga. Hmm. Kira-kira nih bang, Hmm. buat jenisnya sendiri nih bang, Hmm. durian itu ada beberapa jenis sih bang? Kalau durian sih sebenarnya banyak ya, maksudnya yang kita kenal kan ya kayak durian montong gitu, terus ada juga kayak durian merah Banyuwangi sampai durian petruk pun ada gitu untuk yang di Jawa gitu. Yang di daerah Jambi Sumatera pun ya ada punya jenis-jenisnya sendiri gitu ya. Memang kadang ada juga dari impor dari luar itu ya, ada kayak durian Musang King, nah kayak gitu juga eh, istilahnya menjadi apa ya, durian yang diunggulkan lah di jenisnya kayak gitu. Berarti kan musangking itu dari negara Dari tetangga ya dari berarti ya? tetangga, yaitu dari Malaysia sendiri sih. Baru tahu sih kayaknya. Hmm. Kalau musangking itu kayak dari tetangga, dari Iya. Malaysia bang ya. Baru tahu Hmm. sih. Kira-kira nih bang, berarti kan bukan asli Indonesia banget berarti Iya. bang ya, Benar. durian Jadi itu. durian juga nggak, memang apa ya, belum aslinya kan memang dari Asia Tenggara sih, memang maksudnya durian ini nggak sebenarnya asli dari Indonesia. Memang dari kita tarik sejarahnya, durian itu sebelumnya memang ada pasarannya tuh di, maksudnya tumbuhnya tuh di India, terus Oh hingga berarti ke Pakistan. campuran bang ya. Ya campuran. Nah terus mulai banyaknya durian dibudidayakan itu ya zaman-zaman Belanda sih yang saya pelajari. Jadi pada zaman VOC dulu memang ditemukan durian yang itu asal muasalnya itu yang dari Sumatera, Kalimantan, dan di Papua. Nah itu kebetulan tanaman duriannya itu masih masih apa ya, belum belum yang dibudidayakan ya, cuman maksudnya setelah dibudidayakan lah jadilah durian yang biasanya kita temukan saat ini. Nah, kira-kira nih bang, untuk proses tumbuhnya nih bang, kira-kira tuh
tanah yang dibutuhkan tuh kayak gimana bang? Kalau misalnya dari durian sendiri untuk tumbuh dia kan memang memang harus ditumbuh di daerah iklim yang tropis ya, dan ketinggiannya pun eh, nggak bisa yang rendah di daerah tinggi. Minimal dia kan kalau tumbuh itu di 1000 mdpl untuk ketinggiannya. Terus kemudian dia ada musimnya, kadang memang orang itu nanam maksudnya untuk budidayanya itu di akhir tahun ya, kayak di bulan-bulan ini, bulan November sampai bulan Februari, orang maksudnya untuk dari bibit duriannya sendiri itu biasanya udah mulai ditanam ya. Memang eh, waktunya agak lama gitu, bisa hingga tahunan maksudnya untuk tumbuh sampai berbunga dan bisa berbuah gitu. Kalau untuk tanahnya sendiri dia biasanya kalau durian kadang pakai maksudnya untuk tanah itu yang jenisnya andisol dan masuknya ke latosol, jadi tanahnya juga nggak terlalu yang padat gitu. Dan memang durian yang dibudidayakan di Indonesia itu di daerah yang ada agak ke, yang maksudnya masuk ke hutan-hutan juga gitu, jadi nggak bisa apa ya, kita tiba-tiba nanam di pinggir-pinggir jalan gitu. Maksudnya eh, agak apa ya, untuk menanam durian ini perlu lokasi yang khusus kayak gitu. Oh gitu, Hmm. berarti butuh perawatan yang khusus lah bang ya. Benar. Nah, kira-kira nih bang, penyakit pada Hmm. durian itu apa sih bang? Sebenarnya penyakitnya itu ada banyak ya. Ada dari luar, maksudnya ada juga penyakit dari dalam gitu. Kalau misalkan dari luar, kalau yang kita lihat itu durian itu sebenarnya kena ulat, ulat durian dan kutu durian juga. Kalau dia durian itu dari kena mulai ada bunganya, biasanya ada hamanya itu dia itu ke lebah kecil, jadi dia ada ya. Memang kalau lebah itu dia untuk membantu dalam penyerbukan gitu, tapi ada juga yang kadang dia mengganggu, jadi Jadi hama sampai lah ya. ya menjadi hama juga gitu ya. Tapi setelah dia jadi mulai, maksudnya buahnya mulai terbentuk, nah itu kadang ada ulat sama kutu yang mulai masuk ke duriannya itu, jadi dia merusak dari dalam gitu. Kalau untuk fisiknya durian, dia sebenarnya punya ketahanan sendiri sih, karena dia berbentuk duri kan. Jadi kalau ada kelelawar atau hewan-hewan yang mau makan buahnya itu jadi agak sulit gitu. Tapi ya memang kalau misalnya penyakit pun dari pinggir-pinggir apa untuk pohon durian itu ada ini sih, kayak penyakit bercaknya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dia ada bercak-bercak coklat, terus kita lihat fisiknya memang ada ujung pohon durian itu ada cepat kering kayak gitu, terus daunnya cepat rontok, nah itu dia terkena penyakitnya sih kayak gitu. Jadi ada beberapa penyakit yang memang di durian itu harus harus dirawat kayak gitu. Harus dirawat ya. Jadi butuh perawatan lebih ya. Iya. Dan hamanya ini sendiri pun menyerang ketika bukan buah matang bang Iya, ya berarti ya. jadi dari Berarti sebelum masih matang dia pun. kecil kan ya, masih dia berbentuk bunga udah diserang. Iya. Karena kalau udah rada besar pun Iya. kayaknya nyerang tuh susah bang ya Iya karena benar. berduri ya. Iya. Kayaknya Hmm. kan kita udah ngomongin nih bang tentang asal mula, Hmm. terus kayak mulai dari perawatannya, Hmm. mulai dari tanahnya, dan Hmm. kira-kira nih bang, eh, kandungan tersendiri nih bang yang terdapat di dalam buah durian itu apa sih bang? Sebenarnya kalau untuk kandungan sendiri, durian itu banyak ya. Ada beberapa vitamin juga ya, seperti vitamin B, C, dan ada pun kayak kandungan antioksidan juga sih, maksudnya untuk durian ini gitu. Ya memang walaupun untuk penggemar durian itu nggak banyak gitu kan. Orang ada yang senang durian, senang banget, ada yang nggak banget gitu. Jadi Karena bau ya mungkin bang karena ya. baunya mungkin. Padahal kalau misalnya kita teliti di lab pun kandungan untuk durian ini tuh sangat baik gitu. Maksudnya untuk kesehatan juga masih masuk. Terus ada beberapa kandungan yang bisa mencegah apa kita kalau misalnya kena dehidrasi dan lain-lain, itu Hmm, maksudnya masih bisa juga bisa gitu. lah ya. Jadi kandungannya pun istilahnya masih sehat gitu, jadi nggak hanya semata buah durian itu bisa kita makan dan konsumsi aja ya, tapi ada kandungan-kandungan yang
lebih dari itu kayak gitu sih. Ternyata banyak juga ya kandungan yang yang terdapat di dalam buah durian ini sendiri. Hmm. Cukup menarik ya Bang Iya, ya, kira-kira dari maksudnya buah masih durian ini. banyak lah yang perlu ditelusuri dari durian. Kayaknya cukup sekian aja kali Ya, Bang ya, siap, Bang. wawancara dari kita ini, kita akhirin aja kali Bang ya. Hmm. Nah, terima kasih nih Bang udah Ya, mau siap. nemenin dan mau menjadi narasumber nih Bang. Ya, Nah, saya Ferdinand Sugianto undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.